Makanya dia nggak dapat bayinya orang kaya. Yang orang kaya udah diambil sama yang duluan. Itu. Makanya ketika ngelewatin rumahnya Siti Aminah itu, Halimah beserta suaminya itu setiap mau berhenti nggak mau. Padahal udah putar berapa kali dia, dan akhirnya jatuh mau nggak mau ya harus ambil bayi ini. Tetapi dan istri dukung, istri support. Berapapun dapatnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Besar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting semua dari usaha dagang saya bisa mempunyai anak saya punya anak 3, 4, istri 1 dengan masing-masing sekolahnya beda-beda. Dan alhamdulillah, walaupun dagang dan saya pun sebagai tukang ojek juga, ojek online juga, saya bisa supaya anak 3, yang satu pesantren lagi, satu aliyah. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, Bang Iwan ini selain bergerak dalam bidang keagamaan tentang juga mengajak semua orang untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau ini juga seorang pedagang, teman-teman. Jadi pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanahnya nempel di beliau. Berjuang, ya. Ini sekarang yang saya angkat nomor 2, yaitu berdagang. Gitu ya, kita tahu sendiri baginda Nabi jago dalam berdagang. Nah, kita lihat, kita akan tanya, apa sih yang menjadi ladang dari Bang Iwan dalam berdagang itu apa nih? Emas, perak, intan, atau mobil, atau makanan, atau apa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang paling utama adalah mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat, nikmat iman Islamnya, kita semua bisa menemui bulan suci Ramadan, bulan suci yang agung, penuh berkah, limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Ramadan ini. Dan juga teman-teman sekalian, tiada lupa selalu, always salam dan salawat terindah kita untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pecintanya, orang yang merindukan beliau, dan insya Allah termasuk kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Beliau Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang rahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Fauzi Iksan di program Ramadan bersama Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang betul apa yang dirasakan oleh para sahabat, kemudian apa yang disampaikan kepada kita semua, bahwa siapa yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan memperoleh keutamaan, beliau akan memperoleh keselamatan dan naungan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, apakah benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir, orang yang menyusui air susunya sampai bertumpah-tumpah saking banyaknya? Padahal dari segi umur orangnya sudah dewasa, boleh dikatakan sudah terlalu tua. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya nanti bicara ngobrol-ngobrol tentang hikmah kehidupan dan perjalanan kehidupan beliau, kita kedatangan seorang tamu juga, tapi nanti saya akan sampaikan dulu yang menjadi pertanyaan dari sahabatku melalui WA, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau kecil lahir, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Nah teman-teman, pada saat itu senja ketika di sore hari, betapa gelisahnya Siti Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad SAW, yang begitu resah gelisah. Dari banyak orang yang datang, yang lewat di depan rumahnya, tidak ada satupun orang yang mau untuk menyusui bayinya Muhammad. Dan akhirnya terima. Kemudian pada saat itulah seorang wanita yang bernama Halimah kemudian datang menghampiri dan kemudian mengangkat
untuk dijadikan anak persusuan, dan kemudian bayi itu diambil oleh Halimah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita dilihat nih teman-teman, ini yang sangat menarik. Ini teman-teman dengar cerita ini mesti excited. Bagaimana excitednya? Teman, Halimah itu berdatang beserta suaminya naik keledai, naik onta yang sering dilanggar, disalib sama teman-temannya karena lemes. Sehingga ketika Halimah itu sampai di kota Makkah, Halimah ini urutannya terakhir. Makanya dia nggak dapat bayinya orang kaya. Yang orang kaya udah diambil sama yang duluan. Gitu. Makanya ketika ngelewatin rumahnya Siti Aminah itu, Halimah beserta suaminya itu setiap mau berhenti nggak mau. Padahal udah muter berapa kali dia. Dan akhirnya jatuh, mau nggak mau ya harus ambil bayi ini. Tetapi sebuah keajaiban terjadi. Ketika bayinya Muhammad bin Abdillah mau menyusui, yang air susunya itu hampir sudah tidak ada, ternyata terasa penuh yang ada di tempatnya Halimah. Kemudian ontanya, keledainya yang tadi kan yang kaya udah pulang duluan karena mereka udah dapat bayi. Itu disalib semua oleh kendaraannya Halimah sama suaminya. Dilanggar, disalib semuanya. Bahkan Halimah beserta suaminya sampai di tempat tujuan itu nomor 1. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian rahmati Allah, Halimah ini pelihara beternak domba. Dombanya itu gemuk-gemuk. Air susu dombanya juga banyak. Dan pada saat domba-domba yang lain itu kekeringan, mereka tidak terurus, dombanya Halimah juga semakin bertambah subur, semakin bertambah banyak, dan semakin bertambah gemuk. Orang heran, sejak Halimah dan suaminya memelihara bayinya Muhammad bin Abdillah, semua rezekinya mengalir, semua makanannya mengalir, ternaknya juga menjadi sehat-sehat semuanya. Dan inilah berkah yang diperoleh oleh keluarga Halimah. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, Ramadan bersama Rasulullah, maka kita mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena di dalam nalur kita, di dalam jiwa kita, hati kita, di sini mengalir cinta, arus cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi siapapun, kalau kita memang benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan di dunia, di akhirat pun insya Allah kita akan dipertemukan oleh beliau. Beliau luar biasa. Dan insya Allah teman-teman yang menyaksikan video ini berdoa, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke kotanya baginda Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah bersama keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang kita cintai. Mungkin hanya itu sebagai awalan untuk Ramadan bersama Rasulullah untuk episode kali ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, saya kedatangan seorang tamu. Ini anak Betawi, kece, ganteng, soleh, ngajinya juga luar biasa. Saya sudah beberapa kali bertemu beliau, dan setiap ngobrol sama beliau selalu menciptakan inspirasi dan keinginan-keinginan untuk selalu berbuat lebih baik dan lebih baik. Nah, kita kenalan dulu. Beliau orang Betawi, jadi saya manggilnya Abang, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan Gunawan, sehat Bang? Alhamdulillah. Iya, jadi teman-teman kita manggilnya Bang Iwan. Ya, kita manggilnya Bang Iwan. Nih Bang Iwan, ini teman-teman jamaah Majelis Cinta Rasulullah dari Sabang sampai Merauke mungkin ingin mendengarkan obrolan kita tentang bagaimana menikmati kehidupan ini di situasi pandemi corona, ya, yang membuat kita semakin prihatin. By the way, Bang Iwan, memang Bang Iwan itu asli Betawi ya? Asli Betawi, alhamdulillah. Lahir di mana itu? Anak lahir di Manggarai. Manggarai, Jakarta Selatan. asli memang dari situ. Asli Bapak lahir. Ibu di situ juga. Iya. Berarti tanahnya di Manggarai masih banyak ya? Alhamdulillah, Kali Ciliwung kita punya. Jadi memang asli gede dari di Lahir Manggarai. di Manggarai, gede di Manggarai, nikah pun di Manggarai. Alhamdulillah. Saya kalau ngelihat berita, ngelihat Manggarai, ya nggak jauh dari itu ya. Betul. Apa coba ininya? Daripada ini ya, tawuran gitu ya dulu ya. Ya, memang Manggarai unik seperti itu. Memang terkenalnya Manggarai dengan sistem yang keras ya. Anak-anak mudanya. Ya karena mereka itu kekurangan didikan agama. Jadi seperti itu.
sedikit ada masalah besar titiknya. Jadilah terjadi kekacauan, perang antar RT RW. Di situ antar RT juga? Antar RT. Ayolah. Antar RT malah satu RW beda RT ribut juga. Satu RW beda RT. Ribut juga? Iya. Berarti Bang Iwan sudah ini ya, kenyang dengan hal-hal seperti itu ya? Ya alhamdulillah, tapi kita tidak jadi bagian seperti itu. Kita penonton aja. Kita penonton, ya yang baik kita ambil, yang buruk kita ambil. Artinya masyarakat memang sudah terdidik kalau ada sering kejadian-kejadian seperti itu ya? Betul. Gitu. Karena di sana itu memang kejadian itu dari kecil pun sampai orang dewasa itu ikut juga. Oh ya. Dari anaknya, bapaknya, Allahu ibunya, Akbar. memang terorganisir gitu loh. Memang sudah diatur. Ya sampai pun di Manggarai terkenal juga sampai ke Surabaya gitu loh. Nama Manggarai itu. Iya. Tapi kalau suasana kehidupan beragama di sana bagaimana, Bang Iwan? Suasana agamanya ya biasa aja, yang ngaji mah yang ngaji, gitu. yang mabok mah yang mabok, yang judi mah judi, begitu aja. Jadi sudah terpilah-pilah gitu ya? Terpilah-pilah. Di sana memang kehidupan memang keras karena dulunya kan pasar itu Manggarai. Dulu mah pasar. Pasar Manggarai dulu ada. Itu tahun-tahun 80-an itu pasar Manggarai. Sebelum adanya pasar induk, pasar Manggarai dulu ada. Oh, sebelum pasar induk Ramadjati itu ada. Sekarang pasar Manggarai itu sudah nggak ada ya? Sekarang jadi pasar kaget. Pasar kaget. Pagi aja paling sekitar 4 jam 5 jam keluar. Aja pagi sampai siang selesai. Itu aja kerjanya. Nah, Bang Iwan, saya sedikit banyak tahulah informasi tentang Bang Iwan ini dari teman-teman, dari para kru. Sebetulnya saya tidak ingin membicarakan masalah Manggarai sebetulnya, tapi ketika saya mendengar background daerah Manggarai yang Bang Iwan ceritakan, tapi satu sisi bertolak belakang sekali, kontradiktif antara kehidupan Bang Iwan yang sekarang. Yang kita tahu bahwa antum gitu, kalau udah bahasa Arab gitu, Bang Iwan ini kalau ada acara-acara yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mengerahkan massa dan selalu berada di barisan paling depan. Nah, kok bisa begitu? Padahal di Manggarai kondisi lingkungannya seperti itu. Ya, Masya Allah. Kalau kita bicara baginda Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa orang yang agungkan nama beliau, mengikuti beliau, insya Allah akan terus syafaat Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita bersolawat ya, bersolawat mengikuti azal Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu Allah akan jamin hidupnya nanti di akhirat, karena kita adalah di belakangin Nabi Muhammad SAW. Jadi terpakunya saya itu ya karena kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Siapa lagi? Karena beliau lah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Tidak ada yang lain. Beliau aja waktu beliau aja wafat aja, beliau ingat umatnya. Masa kita umat yang ingat beliau? Betul. Jadi kita harus ingat beliau. Dimanapun ada pengajian, selagi kita ada waktu, selagi kita ada badan sehat, ya hadir insyaallah. Iya. Gitu. Memang sekarang ini banyak orang yang tidak paham. Jadi kata mereka kalau mereka bicara tentang Nabi Muhammad SAW, mereka Nabi Muhammad itu baik bla 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 bla, ya itu kan Nabi. Padahal kan sebetulnya kan kasusnya sama-sama manusia, hanya beda dalam mengontrol manajemen emosi saja kan sebetulnya kan. Nah, Bang Iwan, satu hal yang menarik, setiap bulan apa gitu di rumahnya Bang Iwan itu selalu menghadirkan para pecinta Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan acara. Masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah, kemarin itu saya mengadakan akikah anak saya. Akikah yang keempat. By the way, anaknya berapa sekarang? Sekarang anak saya 4. Masya Allah. 3 laki-laki, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Itu pun lahirnya itu waktu acara 212. Lahirnya? 212. Oh. Tanggal 2 Desember. Ya Allah. 212. Kebetulan saya nggak ada di sini. Saya lagi ada tugas di Monas untuk pengamanan acara 212. Lahir pun, istri pun saya nggak tahu. Anak yang terakhir? Iya, perempuan alhamdulillah. Yang perempuan? Alhamdulillah beliau diberi nama
oleh imam besar kita, Imam besar Habib Rizik dengan nama Habibah. Habibah. Habibah, insya Allah. Itu namanya, itu pemberian dari imam besar FPI. Tapi ini ya, gimana rasanya istri lahir nggak ada Bang Iwan nggak ada, istri melahirkan tanpa Bang Iwan? Karena begini, buat saya nggak ada miss itu. Tidak ada miss, karena untuk dari awal saya udah bilang sama istri, suatu saat kalau kamu lahir, ayah nggak ada, ayah lagi berjuang di jalan Allah, di agama Islam, insya Allah terjadi sesuatu pun, insya Allah akan surga buat kita dua-duanya. Gitu. Saya udah yakin mah, nggak usah takut, nggak ada ayah tapi ada Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Penolong buat kita semua. Alhamdulillah. Kejadian lahir pun semua lancar, tidak ada hal atau apapun. Dari datangnya, berangkatnya, dari lahir sampai sehat istri, sehat anak sehat, itu semua kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada miss, karena sebelumnya ada komunikasi ya nanti sama saya. Jadi 3 laki-laki itu ya biasa aja gitu ya lahirnya, tapi yang keempat ini perempuan lahirnya dalam situasi dan kondisi yang sangat istimewa. Betul. Ayahnya nggak ada, satu momentum di Indonesia juga sangat luar biasa, istrinya juga berjuang, akhirnya Masya Allah semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, Bang Iwan ini selain bergerak dalam bidang keagamaan, tentang juga mengajak semua orang untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau ini juga seorang pedagang, teman-teman. Jadi pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanahnya nempel di beliau. Berjuang, ya. Ini sekarang saya angkat nomor 2, yaitu berdagang. Gitu ya, kan? Kita tahu sendiri baginda Nabi jago dalam berdagang. Nah, kita lihat, kita akan tanya, apa sih yang menjadi ladang dari Bang Iwan dalam berdagang itu apa nih? Emas, perak, intan, atau mobil, atau makanan, atau apa? Masya Allah. Kalau untuk dagang, saya dagangnya makanan ringan aja sih. Oh, makanan ringan. Makanan yang siap untuk menemani kita di saat seperti ini. Saat kita pengen nonton TV. Betul. Ya seperti pasti kembang goyang, keripik singkong. Itu cocoknya sama kopi itu. Iya, itu memang teman setia di saat kita santai. Hal seperti ini lagi nonton TV atau apa lah, itu ya, teman-teman yang setia. Itu bisa online? Untuk saat ini kita nggak online belum. Oh, kita nggak, masih di rumah ya? Udah coba ya, coba online daftar ke GoFood, sampai sekarang belum di ACC. Ya paling kita dagang di depan rumah aja. Tapi artinya kalau teman-teman yang menyaksikan ini mereka pengen merasakan, di telepon, di WA kan bisa dikirim kan ya? Oh siap. Kita kirim, kalau memang ada pesanan dari teman-teman di sini semua, kita akan bantu pengirimannya. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, karena ini bulan puasa, sebetulnya ada, cuma kita nggak display di depan karena kita lagi puasa. Jadi harusnya itu cocoknya kopi. Coba kalau syutingnya malam, ya kita bisa menikmati kopi sambil menikmati dagangan Bang Iwan, snack ataupun makanan ringan. Tapi sampai saat ini masih berjalan terus Bang Iwan ya? Alhamdulillah berjalan walaupun tersendat sekarang. Oke. Ya tersendat karena ada musibah Indonesia ya dan dunia, banyak corona COVID-19. Tapi memang betul nggak menurut Bang Iwan? Kalau kita dagang, modal utama itu bukan modal uang, tapi modal kejujuran. Betul nggak? Betul sekali. Kita jujur, itu utama. Karena apa gini? Kalau dagang itu memang yang tadi Ustaz bilang, Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang. Iya kan, seorang pedagang. Makanya awalnya saya bukan pedagang, saya dulu karyawan swasta. Saya swasta, tapi pernah kerja kantor juga gitu ya? Saya kerja kantor, itu kontraktor malah. Saya kontraktor gedung. Saya tapi 3 tahun yang lalu saya kantornya bangkrut. Ya kantor sebab bangkrut. Keadaan bangkrut itu. Bangkrut aja, bangkrut. Jadi setelah bangkrut ya ada saya kembali lagi ke dalam Al-Quran dengan juga lihat usia juga yang mungkin sudah udah kepelampat ya. Susah nyari yang lain. Sama dong. Akhirnya saya udah aja dengan usaha berdagang di rumah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ketemu. Dan istri dukung. Alhamdulillah. Istri support. Betul.
Berapapun dapatnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ya, alhamdulillah. Kecil pun alhamdulillah. Yang penting semua dari usaha dagang saya bisa menafkahi anak saya. Saya punya anak 3, 4, istri 1 dengan masing-masing sekolahnya beda-beda. Dan alhamdulillah walaupun dagang dan saya pun sebagai tukang ojek juga, ojek online juga, saya bisa sekolah anak 3, yang 1 pesantren lagi, 1 aliyah, MI. Jadi yang 2 udah di pesantren semua. Pesantren. Kelas berapa ini? Yang pertama kelas 2 aliyah. Aliyah. Yang kedua? Yang kedua sanawiyah 1. Sanawi. Yang ketiga? MI. Yang keempat? Masih yang 212. Iya, 4 bulan itu. Masya Allah. Jadi kemarin ketika saya jalan-jalan ke sebuah daerah, saya ketemu dengan guru saya. Guru saya bilang seperti ini. Lu, kalau lu udah punya Allah, apa sih kita yang nggak punya? Tapi kalau kamu sudah kehilangan Allah, kamu punya apapun, kamu jadi nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita punya Allah, kita punya apa-apa. Tapi kalau kita punya apa-apa tapi nggak punya Allah, itu artinya kamu nggak punya apa-apa. Hancur sudah, kan gitu kan? Nah, bicara tentang tadi dagang nih, Bang Iwan, dagang yang mendasari dagang untuk makanan apa? Bagaimana ceritanya? Apa itu dimasak sendiri? Enggak, kebetulan dagangan yang sedagang itu adalah makanan favorit saya. Makanan kedemenan saya. Oke. Makanan kedemenan, singkat cerita, saya lagi ngojek ya, saya ngojek melintas di daerah Pondok Gede, saya lihat, tuh ada makanan kedemenan saya nih, saya beli dulu kan, 1 bungkus, satu bungkus, sampai rumah, sambil saya makan, berpikir ya Allah, mungkin ini kan rezekiku kali ya, coba deh dagang seperti ini di rumah. Ya dagang, alhamdulillah dari awal saya hanya beli sekitar 10 bungkus. 1 bungkus itu sekitar setengah kilo ya, setengah kilo. Tapi dalam waktu demi waktu jalan, alhamdulillah sekarang saya bisa jual dalam 5 hari itu 100 bungkus. Masya Allah. Nah, dulu mah 10 bungkus itu bisa 5 hari. Sekarang 100 bungkus sekarang cepat deh. Alhamdulillah. Sekarang orang nanyain ya. Sekarang, Bang, mana yang kemarin nggak datang-datang gitu ya? Betul. Itu saya punya banyak langganan. Orang-orang di Auri, ya di Patung Kuda, di Asabri, di Pila 3, semua keripik singkong Jalan Batam itu sudah terkenal, insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, amin. Teman-teman, alamatnya tadi catat. Keripik singkong Jalan Batam. Nanti alamatnya beliau, dan kalau yang ingin teman-teman yang ingin order keripik singkongnya beliau, jadi keripik singkong Jalan Batam, nanti di deskripsi di YouTube akan saya tulis alamat beliau. Kalau perlu, kalau tidak keberatan, nanti kontak personnya juga untuk orderan itu bisa kita tampilkan gitu, Bang Iwan ya. Ini teman-teman juga pasti penasaran, apalagi jam-jam ngelihatnya jam-jam 2, jamnya udah pikirannya udah kayak semacam itu. Tapi memang usaha kalau dibarengi dengan support antara suami sama istri, kemudian mereka satu frekuensi, jadinya juga akan lebih indah gitu kan. Bang Iwan, tadi sempat saya dengar ketika saya pas ngojek. Emang Bang Iwan pernah ngojek? Saya ngojek itu pas 1 tahun sebelum saya putus kerja. Sebentar, maksudnya ngojek itu ngojek pangkalan atau ojek online? Ojek online saya. Oh, ojek online. Oh, pernah? Pernah. Sampai sekarang saat itu masih juga. Oh, jadi setelah kantor tadi tutup? Sebelum. Oh, sebelum? Sebelum saya tuh karena saya punya insting gelagat yang mencurigakan di perusahaan. Wow. Gitu ya. Jadi jaga-jaga nih. Ternyata benar di perusahaan bangkrut. Ya, tapi saya sebelum bangkrut saya punya yaitu usaha ojek online ini. Saya kerja di ojek online sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya udah insting duluan nih kayak bakalan nggak bener nih perusahaan gitu. Iya, kepekaannya ini ya terjaga. Jadi sedia payung sebelum hujan, sedia sampan sebelum kapal tenggelam. Betul. Itu jarang loh, Bang Iwan. Orang punya firasat yang kemudian bener, kemudian apalagi berani ngambil sikap gitu. Itu berapa lama waktu di ojek online itu? Saya hampir setahun itu awal-awal ojek online Grab ya. Itu 1 tahun sebelum bangkrut saya udah daftar. Tapi pas mau bangkrut pun seminggu mau bangkrut saya daftar lagi. Saya punya 2 akun.
Oh. Saya punya Gojek Dipakai juga. semua berarti? Enggak, satu saya pakai. Saya pakai sekarang ini saya pakai Gojek. Oh. Saya pakai Gojek aja. Alhamdulillah gitu kan. Setelah saya pas bener-bener kantor itu apa pilot ya, pilot Gulung Tikar, barulah saat ini 3 tahun saya full di ojek online Gojek. Jadi masih ada satu akun nganggur tuh. Ya kalau kita nggak ada ceramah kita bisa bantuin Bang Iwan. Tapi Bang Iwan, ketika menjadi ojek online, nih bagaimana kalau pas saya pengen tahu nikmatnya gitu ya. Jadi pas duhur lagi ngangkat penumpang, kemudian azan, kemudian kita sholat dulu, asar dulu, terus kita bawa minuman sendiri. Seperti yang saya lihat-lihat di media, memang keadaannya seperti itu ya Bang Iwan. Betul sekali. Dan itu nikmatnya luar biasa katanya. Subhanallah, memang itu benar nggak ada duanya nikmatnya, karena pekerjaan itu kita yang manage, kita yang atur sendiri. Keselamatan kita pun yang atur sendiri. Keselamatan kita sendiri, keselamatan penumpangnya kita yang atur semua. Dan jadwalnya, waktunya kita yang manage sendiri. Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya kalau jadi ojek online? Ya namanya ojek online ya. Ya dibilang suka dua banyak juga. Lebih banyak ya nikmatin aja lah. Iya gitu ya. Dibilang sukanya ada juga banyak. Dibilang nikmatnya subhanallah. Itu memang sudah rezeki saya di situ, kenikmatan di situ, ya nikmatin aja gitu. Iya. Penting saya bekerja bukan karena sesuatu, karena saya pengen dari Allah dan saya ingin keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nggak cuma hanya dapat bawa penumpang, tapi saya nggak dapat pahala juga. Betul. Jadi kalau orang memesan ojek saya kasih jasa pengantaran, dan itu dengan ramah. Kan kalau kita ramah kan insya Allah alhamdulillah juga kan gitu. Senyuman. Iya. Hadapi musuhmu dengan senyuman. Hadapi pelangganmu dengan senyuman. Maka harusnya bayar 2.000, dia bayar nanti 20.000. Bang Iwan, di data saya ada bocoran. Ternyata selain jadi Bang Iwan ini gini teman-teman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu betul-betul beliau terapkan. Tadi udah kan kita berjuang. Orang minggir, dia maju. Gitu kan? Orang ngumpet, dia nongol. Kemudian beliau dagang. Ini persis dagang. Kemudian dari pekerja kerasnya. Kemudian ini satu lagi yang nempel karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga punya majelis yang berkecimpung di dalam mengajak kebaikan dan mengajak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ini tidak kalah luar biasanya. Di catatan saya ada bocoran Bang Iwan pernah jadi seorang pemimpin. Di sini dalam kurung menjadi Pak RT di daerah Bekasi. Alhamdulillah. Jadi Pak RT itu Pak Iwan ya, Bang Iwan ya. Jadi kalau saya, Pak Ustadz, jadi Pak RT ya. Lah, lu lihat kita kan nggak pernah di rumah. Maksudnya ada aja alasannya. Nah ini Pak RT itu Masya Allah loh, dikomplainnya sering, iya kan? Nggak dapat bayaran, kerjaannya nambah terus, 24 jam. Terus apa yang mendasari Pak Iwan, Bang Iwan Gunawan ini menjadi seorang RT, dan apa keluarga juga mendukung? Ya, kalau kita bicara RT memang banyak mudaratnya ya. Ada banyak jeleknya gitu. Iya. Udah kerja pasti bilang jelek aja. Iya. Betul ya? Iya. Kalau ngomenin yang jelek banyak. Betul. Tapi giliran bagus, diem. Tetap jelek. Iya, tetap jelek. Oh gitu ya. Tapi gini. Saya waktu itu memang di saat itu ada warga teman-teman saya di jalan itu memang mempercayakan saya untuk membawa lingkungan ini supaya lebih bergerak dalam segi apapun lah, sosialnya, agamanya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus disponsor oleh satu orang. Kalau memang, dan juga gini, saya pribadi berbuat baik itu nggak cuma sedekah. Ya, nggak cuma kita beramal, nggak cuma kita tahajud, mencari amal betul. Tapi berbuat sama orang lain, membantu orang lain, itu pun seperti ibadah buat kita. Betul. Dan juga
saya harus bilang juga, seorang pemimpin itu pun harus adil sesama warga-warganya, nggak mandang dia mau agamanya Kristen, agamanya Hindu, hablum minannas ya kita sama gitu loh. Kalau hablum minallah ya kita beda. Nah, jadi saya di sisi lain istri pun ngedukung gitu ya mendukung. Ya mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau gitu ya. Jadi. Iya. Dan kebanyakan sih yang sudah kalau orang menerima jabatan RT nggak ada sebutan alhamdulillah, pasti innalillahi gitu loh. Iya, gitu ya. Jadi waktu itu memang dipilih secara aklamasi oleh warga itu ya. Alhamdulillah. Nah, artinya ketika mereka berbicara aklamasi kan track recordnya mereka sudah tahu kan gitu kan. Nggak mungkin teman-teman kalau orang jelek kemudian disuruh jadi kemudian memimpin satu komunitas apalagi RT yang di situ majemuk semuanya kan, dari segi pendidikan, agama, latar belakang, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang A, ada yang B, itu kan sangat majemuk sekali dan itu nggak gampang gitu kan. Nah terus Bang Iwan bicara mengenai masalah keluarga, masih ada ngaji bareng keluarga, sholat jamaah bareng keluarga, selalu diagendakan kah kalau di keluarga? Karena anak saya kan yang dua di pondok ya. Yang dua di pondok. Jadi ada di pondok daerah mana itu? Cilengsi. Oh Cilengsi, oke. Namanya Pondok Pesantren Darul Mukti Al Maliki. Iya. Ya. Tapi agenda untuk sholat ya alhamdulillah kita pokoknya di rumah itu saya itu TV palingnya berapa jam doang, ngaji sejam kali. Jarang nonton TV, jadi berita pun jarang dapat berita. Iya. Paling dapatnya di sosmed ya, media. Kalau TV sih jarang lah. Terus sekarang ini kan lebih banyak TV-TV itu yang sifatnya malah tidak mendidik anak-anak kita. Betul. Ya kan? Iya. Film-film udah masih kecil tuh udah percintaan. Ya makanya alhamdulillah satu itu saya menjadwalkan tidak boleh nonton TV di atas setelah maghrib sampai jam 9 jam 10 baru buka. Itu waktu krusial tuh ya. Iya. Pokoknya maghrib buka lagi boleh nonton TV jam 10. Di situ di maghrib kita sholat jamaah, isya jamaah gitu kan. Terkadang kalau memang lagi kita lelah baru di rumah, kalau nggak di masjid. Alhamdulillah sekarang nih anak-anak saya kan pulang nih pulang dari pondok kan gara-gara covid ini kan dipulang semua pondok nggak boleh dari pondok ya alhamdulillah. Berarti ngumpul semua sekarang ya? Wah alhamdulillah. Empatnya ya? Empatnya kumpul. Insya Allah senangnya. Udah ada yang bujang satu ya. Alhamdulillah kemarin kita ngadain sholat tarawih berjamaah di rumah gitu ya. Itu rutin kita jalanin. Terus kita juga alhamdulillah di rumah punya alat-alat kesenian. Ada marawis. Oh iya, betul. Robana, ada hadroh. Oke. Ya alhamdulillah. Sekarang kita gunakan. Iya, baru mau saya tanyain itu. Masih ada satu lagi nih tadi hadroh marawis yang dipimpin oleh Bang Iwan ini teman-teman kita tanya masih aktif nggak? Masih aktif? Ya alhamdulillah karena udah enggak ya. Oh gitu, karena anak-anaknya sudah semakin gede kali ya? Betul. Karena waktu itu saya didik anak-anak itu waktu mereka masih SD. SD mereka masih ikut sampai SMP. Kelas 2, kelas 3 udah mulai masa dewasa kali ya. Iya. Dan mungkin ada juga dari luar kali. Main robana lu, orang kuno mungkin seperti itu. Iya. Jadi ditinggalin. Iya. Ya, jadi teman-teman ini guru rebana juga nih sebetulnya. Jadi kalau teman-teman di di daerahnya butuh guru rebana, jangan sungkan-sungkan, nanti telepon di bawah ini nih di deskripsi. Jadi memang ini bagaimana ngajarin hadroh marawis gitu ya? Ya alhamdulillah saya bantu aja. Karena kalau saya pas ini sering dapat cerita ya ya itu aktifnya Bang Iwan tuh begitu. Ya alhamdulillah. Pokoknya selagi saya bisa membantu orang, selagi kita memberikan senyuman ke orang lain itu ibadah buat kita sendiri. Keren emang. Kita buat senang orang itu ibadah buat kita. Ya kan? Betul. Nggak cuma kita ngasih orang sholat, zakat aja kan, tapi itulah buat orang menghilangkan menghilangkan suasana yang pening buat orang lain itu ibadah buat kita. Enjoyin aja gitu. Teman-teman, emang kalau kita bicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, ini beliau jagonya. Nanti di akhir saya akan meminta kepada beliau untuk bagaimana caranya beliau itu memotivasi teman-temannya. Dan sekarang giliran nanti Bang Iwan,
Saya minta nanti untuk memotivasi teman-teman bagaimana untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu ada satu pertanyaan lagi buat Bang Iwan. Satu hal di dalam hidup ini, apa yang merasa Bang Iwan dan keluarga belum bisa capai? Masih dalam tahap proses. Cita-cita apa, harapan apa? Hidup memang apa namanya, cita-cita ataupun namanya kebutuhan yang belum saat ini dikabulkan, ya itu apa ya, kayak sih semua sih alhamdulillah udah ada kayaknya. Yang penting disyukuri ya. Ya itu aja syukuri, karena kan kalau kita bilang kurang akan kurang terus. Iya, betul. Akan apa ya, puas gitu kan. Iya. Kurang, yang penting kita bersyukur. Saya punya anak yang soleh. Saya kan itu aja, saya berharap sama Allah tuh, saya coba minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, itu aja. Iya. Saya nggak pengen punya anak yang pinter, tapi saya punya anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh itu insya Allah mencakup semuanya. Soleh, tata keramanya, budi pekertinya, soleh dalam ibadahnya, nanti pekerjaannya itu kan membawa pekerjaan cuma soleh gitu. Dan saya dapat istri pun istri soleh, alhamdulillah. Istri asli dari mana? Betawi juga gitu. Oh, Betawi juga. Wih, Betawi sama Betawi ya? Iya, berarti anaknya itu Betawi ngelotok gitu ya? Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi beliau sudah banyak bercerita kondisinya, kemudian ada barang dagangan beliau yang juga nanti bisa teman-teman nikmati. Dan nanti ini tiba saatnya Bang Iwan, barangkali teman-teman jamaah Majelis Cinta Rasulullah dan juga teman-teman pemirsa ingin mendapatkan satu pesan khusus bagaimana mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sih, bagaimana sih biar mudah, biar enak, kok selama ini merasa susah gitu. Barangkali bagaimana bisa sampaikan kepada para pemirsa. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang di rumah maupun yang dimanapun berada. Pertama, kehidupan kita semua nggak terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan itu insya Allah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, percaya karena semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi Ustaz bilang, kalau kita jauh sama Allah, Allah akan jauh dari kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah, Allah pasti dekat sama kita. Dan satu lagi, mari kita selalu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita sering bersalawat, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan dunia dan dunia akhirat kita. Amin. Dan juga untuk usaha, ya contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih jujur dan terutama istiqomah dalam usaha. Besar kecil pendapatan itu adalah rezeki dari Allah, nggak perlu disalin, nggak perlu kok berat, kok kecil, itu rezeki kita dari Allah SWT. Lagi, saya pribadi menikmati hidup ini karena hidup ini hanya sebentar. Buat orang senang adalah ibadah, itu aja. Itu tak. Luar biasa, teman-teman. Iya kan, beliau itu emang kalau bicara santai, bijaksana, tapi nyes gitu. Ya nanti teman-teman bisa inilah. Nanti teman-teman bicara tentang usaha beliau tadi, ada ojek online, kemudian ada terutama nih keripik singkong Jalan Batam namanya itu. Terkenalnya di daerah Bekasi itu. Keripik singkong Jalan Batam. Nanti Bang Iwan untuk nomornya tidak keberatan kita cantumkan di ini ya. Barangkali rezeki akan nyangkut nanti kepada kita semua. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, para pecinta program Ramadan bersama Rasulullah, sekali lagi saya ingatkan bahwa program Ramadan bersama Rasulullah ini diselenggarakan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana dan juga para donatur dan juga semuanya dari jamaah. Dan semua dari hasil yang didapatkan dari program ini, entah dari sponsor, donatur, atau dalam bentuk apapun, uang ataupun barang, semua akan kami gunakan
Jadi semua akan kami gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, terutama yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi teman-teman, silahkan nanti juga ada di poin deskripsi bagi teman-teman yang ingin membangun kepeduliannya kepada saudara-saudara kita, nanti bisa dibicarakan melalui kru kami yang ada di deskripsi yang ada di layar YouTube teman-teman semua. Nah, Bang Iwan, ini ada sedikit kenang-kenangan dari sponsor. Mohon diterima, ini dari Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Mudah-mudahan nanti umroh hajinya bareng PT Armina Reka Perdana. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ini kenang-kenangan juga dari Majelis Cinta Rasulullah. Indah dalam dakwah, kuat dalam ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama. Amin. Apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat umat. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah, saya beserta Bang Iwan mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, nanti cobain keripik singkong Jalan Batam. Alamatnya ada di deskripsi di layar YouTube Anda. Beliau juga seorang guru hadroh, beliau seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat dunia dan akhirat. Saya Fauzi Ihsan, mewakili segenap kru yang bertugas dari Ramadan Bersama Rasulullah, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.